Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Aminah MPD selaku dosen mata kuliah Perilaku dan Komunikasi Organisasi Pendidikan dan teman-teman kelas C4 maupun teman-teman yang lainnya yang telah meluangkan waktu untuk melihat video saya ini. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dindia Fikri Romaisa. Saya dari kelas C4, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan membahas tentang teori kepemimpinan. Nah, pada pembahasan ini saya mendapatkan 3 poin, yaitu tentang perbedaan pemimpin dan manajer, lalu pengertian kepemimpinan dari berbagai teori, dan yang terakhir yaitu sumber-sumber kekuasaan dalam organisasi. Sebelum kita beranjak pada poin yang pertama, alangkah baiknya kita itu tahu apa sih itu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi organisasi atau kelompok yang dilakukan oleh seorang pemimpin demi mencapai tujuan organisasi tersebut. Dan ini juga dibuktikan dalam hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi seperti ini. Haddatsana Ali bin Barri Haddatsana Ali bin Barri Haddatsana Hatim bin Ismail Haddatsana Muhammad bin Ajlan an Nafi an Abi Salamah an Abi Sa'idil Hudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kharaja thalathatun min safarin falyu'ammiru ahaduhum, rawahu Abu Dawud. Yang artinya, ketika 3 orang keluar melakukan perjalanan, maka perintahkanlah salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, dari hadis tersebut bisa kita artikan bahwa kepemimpinan dalam suatu kelompok itu sangat penting sekali. Oke, selanjutnya kita ke poin yang pertama, yaitu tentang perbedaan pemimpin dan manajer. Pertama, seseorang manajer melakukan tadbir. Tadbir itu apa? Tadbir itu adalah administrasi, sedangkan seorang pemimpin melakukan pengembangan atau inovasi. Kedua, seorang manajer memelihara apa yang ada, sedangkan pemimpin membangun apa yang diperlukan. Yang ketiga, seorang manajer fokus pada sistem dan struktur, sedangkan seorang pemimpin fokus pada pelakunya. Seseorang manajer melakukan pengawasan, sedangkan pemimpin membangun kepercayaan. Seseorang manajer melihat hal-hal yang rinci, sedangkan seseorang pemimpin melihat hal-hal yang umum atau menyeluruh. Selanjutnya, seseorang manajer melakukan segala sesuatu dengan benar, sedangkan seorang pemimpin memilih apa yang semestinya dilakukan. Seseorang manajer menerima status quo. Nah, status quo itu apa? Yaitu perubahan negatif. Misalnya itu seperti penurunan kualitas dalam organisasi. Jadi seorang manajer itu ya terima saja. Sedangkan seorang pemimpin menantang hal tersebut. Dan yang terakhir, seorang manajer bertanya bagaimana dan kapan.
sedangkan seorang pemimpin bertanya apa dan mengapa. Contoh dari seorang manajer, yaitu CEO atau Chief Executive Officer, yang mana dia adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi di suatu perusahaan. Sedangkan contoh dari pemimpin yaitu seorang presiden. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pengertian kepemimpinan dari berbagai teori. Di sini saya menemukan sekitar 6 teori, yaitu kepemimpinan menurut teori karakter, menurut teori perilaku, menurut teori psikologis, menurut teori sosiologis, menurut teori situasional, dan teori jalur tujuan. Yang pertama yaitu teori karakter. Teori ini berpendapat bahwa kesuksesan dalam kepemimpinan dipengaruhi oleh karakter-karakter yang dimiliki oleh pemimpin. Artinya apa? Kepemimpinan di sini merupakan karakter bawaan yang mana itu dilahirkan gitu. Contohnya nih, di zaman dahulu, masih zaman-zaman kerajaan, di mana pasti yang akan menjadi raja selanjutnya itu adalah anak dari raja tersebut. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya kepemimpinan itu memang sifat bawaan, gitu loh. Dia kan ayahnya dulu seorang raja. Nah, jadi anaknya itu pasti juga seorang raja, gitu. Terus kita ke yang kedua ya, yaitu teori perilaku. Teori ini mengatakan bahwa kepemimpinan itu bukan dilahirkan, akan tetapi diajarkan atau ditanamkan. Artinya, teori ini fokus pada tindakan seorang pemimpin, bukan pada mental, sifat, atau karakter bawaan dari pemimpin. Nah, maksud dari teori ini adalah bahwa kepemimpinan itu bukan dilahirkan, itu seperti teori karakter tadi, tapi kepemimpinan itu adalah sesuatu yang bisa diajarkan atau ditanamkan. Misalnya, orang yang terbiasa memimpin secara tidak langsung, dia akan menjadi seorang pemimpin karena dia sudah terbiasa, karena dia sudah lama diajarkan untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi otomatis jiwa kepemimpinan itu akan muncul gitu, karena memang ditanamkan dari sejak lama. Selanjutnya ke teori psikologis. Pada teori ini, seseorang pemimpin dituntut untuk menjadi suri tauladan agar kepemimpinannya berjalan sesuai dengan tujuan. Dengan hal tersebut, maka akan memunculkan dan mengembangkan sistem motivasi terbaik untuk merangsang bawaan agar mereka mau melakukan sebaik mungkin sesuai apa yang diperintahkannya. Contohnya, teori ini adalah saat guru dan murid, yang mana pada saat itu guru sebagai pemimpin. Jadi guru itu harus mengerti bagaimana karakter-karakter dari muridnya agar muridnya itu mau melakukan sesuatu yang diperintahkannya. Selanjutnya ke teori sosiologis. Dalam teori ini, kepemimpinan dianggap sebagai usaha-usaha untuk melancarkan antar relasi dalam organisasi atau lembaga dan sebagai usaha untuk menyelesaikan tiap konflik organisatoris antara para pengikutnya. Artinya apa? Kepemimpinan di sini itu memakai hubungan yang baik antara individu dengan individu lainnya. Biar apa? Biar tujuan
organisasi tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya. Oke, yang selanjutnya yaitu teori situasional. Dalam teori ini, keharusan untuk seorang pemimpin memahami perilaku, sifat-sifat bawaannya, dan situasi sebelum menggunakan gaya kepemimpinan tertentu. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus tahu seperti apa sih situasi tempat dia memimpin. Apakah di sana kebanyakan orang yang introvert atau extrovert ataupun ambivert. Jadi dia bisa menyesuaikan sesuai situasi yang ada. Contohnya seperti itu. Yang terakhir yaitu teori jalur tujuan. Pada teori ini Yang terakhir yaitu teori jalur tujuan. Pada teori ini, pengarahan dan dukungan sangat penting bagi anggotanya agar memastikan tujuan mereka sesuai dengan sasaran secara keseluruhan dari suatu kelompok atau organisasi. Jadi pada teori ini, kepemimpinan itu merupakan pengarahan atau dukungan yang mana dapat mempermudah mereka untuk mencapai tujuannya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai sumber-sumber kekuasaan dalam organisasi. Yang pertama yaitu coercive power atau kekuasaan memaksa. Kekuasaan ini muncul pada diri seseorang karena ia memiliki kemampuan untuk memberikan hukuman atau meniadakan kejadian yang positif terhadap orang lain. Dalam suatu organisasi, biasanya seseorang tunduk pada atasannya karena takut dipecat atau diturunkan dari jabatannya. Kekuasaan tersebut juga dapat dimiliki seseorang karena ia mempunyai informasi yang penting mengenai orang lain yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap orang tersebut. Contoh, jika tidak melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkannya, maka pemimpin tersebut akan memberikan surat PHK. Yang kedua yaitu reward power, kekuasaan memberi imbalan. Kekuasaan ini muncul pada diri seseorang karena ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan sumber daya yang dapat mempengaruhi orang lain. Misalnya, ia akan dapat dengan mudah menaikkan jabatan, memberikan bonus, menaikkan gaji, atau hal-hal positif yang lainnya. Tentunya dengan tanda kutip orang tersebut harus melakukan sesuai dengan apa yang pemimpin tersebut inginkan. Yang ketiga yaitu legitimate power atau kekuasaan resmi. Kekuasaan ini disebabkan karena adanya kepemilikan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi sehingga bawahannya patuh akan perintahnya. Dengan begitu, ia memiliki kekuasaan resmi untuk mengendalikan dan menggunakan sumber daya yang ada dalam organisasi. Yang keempat yaitu exec power atau kekuasaan ahli. Kekuasaan ini muncul pada seseorang karena ia memiliki keahlian, keterampilan, atau pengetahuan khusus dalam bidangnya. Misalnya, seseorang karyawan yang memiliki kemampuan menggunakan 2 atau 3 bahasa internasional, maka akan memiliki exec power, memiliki kekuasaan karena ahli, disebabkan oleh dia itu sangat dibutuhkan oleh perusahaannya gitu. Nah, yang kelima yaitu reference power atau kekuasaan rujukan. Maksudnya rujukan di sini apa? Yaitu karena pantas dijadikan contoh begitu. Kekuasaan ini muncul pada diri seseorang karena ia memiliki sumber daya kepribadian yang menarik atau karisma tertentu. Kekuasaan ini dapat menimbulkan kekaguman pada orang tersebut dan membuat orang yang mengaguminya ingin menjadi sepertinya. Contoh, seseorang dengan kepribadian menarik
sering dijadikan contoh atau role model oleh orang lain dalam berperilaku. Dan yang terakhir yaitu information power atau kekuasaan informasi. Kekuasaan ini dimiliki oleh seseorang karena ia memiliki informasi-informasi penting yang berhubungan dengan organisasi. Nah, jadi pada information power ini lebih ke karena dia memiliki informasi-informasi yang penting untuk organisasi tersebut. Mungkin ini seperti kekuasaan memaksa ya, tapi kalau kekuasaan memaksa itu lebih ke sebuah ancaman atau hukuman. Dari semua yang saya sampaikan tadi mengenai teori kepemimpinan, di sini saya mendapat kesimpulan bahwa pemahaman teori kepemimpinan itu sangat penting sekali untuk sebuah organisasi, yang mana teori tersebut dapat mempermudah seseorang pemimpin dalam pencapaian tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Dan dapat disimpulkan juga bahwa semua teori dan sumber-sumber kekuasaan tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni agar tercapainya tujuan organisasi tersebut sesuai dengan harapan. Dan yang terakhir teman-teman, di sini ada satu slide yang mana ini merupakan daftar rujukan. Jadi teman-teman bisa lihat lebih lengkapnya di sini ya. Oke, sekian dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.